Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi untuk mata kuliah hukum pidana. Baiklah, hari ini kita membicarakan mengenai penyertaan atau dealing. Supaya barokah, marilah pertemuan ini kita mulai dengan bersama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi penyertaan ini masuk bagian dari, kalau dulu namanya bagian dari hukum pidana. Hukum pidana itu kan dibagi asasnya dan hukum pidana satu kalau istilah dulu. Nah sekarang kan sama. Nah, ini sudah masuk ke yang praktisnya. Baik, jadi ada beberapa istilah mengenai penyertaan, yaitu turut campur dalam peristiwa pidana, kemudian turut berbuat delik, turut serta, bahasa aslinya itu deal naming, dan complicity itu dari bahasa Inggris. Pembagian penyertaan di Indonesia diatur dalam KUHP pasal 55 dan 56 yang terdiri dari pembuat dan pembantu. Pembuat atau dader pasal 55 terdiri dari pelaku atau player, menyuruh lakukan atau player, turut serta melakukan medepleher, dan penganjur atau uitlocher. Sedangkan untuk pembantu di pasal 56, pembantu atau medepleher terdiri dari pembantu pada saat kejahatan dilakukan dan pembantu sebelum kejahatan dilakukan. Lalu bagaimana dengan membantu pada sesudah kejahatan dilakukan? Nanti kita akan bicarakan tersendiri. Yang jelas itu tidak masuk bagian dari pasal 56 KUHP. Kita bicarakan satu persatu mulai pasal 55. Kemudian yang pertama, mengenai dader atau pembuat. Pengertian pembuat atau dader di sini ada dua arti, yaitu yang pertama pandangan yang luas dan pandangan yang sempit. Pada pandangan yang luas, yang dimaksud dader adalah siapapun juga yang berbuat atau yang melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan terwujudnya suatu delik. Berarti di sini pasal 55 itu masuk kategori pandangan yang luas atau ekstensi. Sedangkan pada pandangan yang sempit itu hanya orang yang melakukan atau pelaku saja. Dengan demikian sudah jelas bahwa KUHP kita menganut pandangan yang luas. Kemudian kita rinci satu persatu. Pelaku atau player. Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik. Berarti dia melakukan sendiri, mempunyai ide sendiri, melakukan sendiri. Jadi kalau ada pelaku suatu tindak pidana individu, itu pajak bisa masuk ke sini. Karena dia merancang sendiri, punya ide sendiri, dan melakukan sendiri. Nih, jelas ya, sangat mudah kalau yang ini. Kemudian yang kedua, menyuruh lakukan atau downplayer. Downplayer ini adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedangkan perantara itu hanya diumpamakan sebagai alat. Jadi di sini ada dua pihak, yaitu pembuat yang langsung dan pembuat yang tidak langsung. Ada dua orang, pembuat langsung dan pembuat tidak langsung. Pembuat tidak langsung dalam hal ini adalah orang yang menginginkan terwujudnya delik. Sedangkan pembuat langsung memang orang yang melakukan adanya delik. Tetapi pembuat langsung di sini adalah harus mempunyai syarat-syarat supaya dia tidak dipidana. Yaitu yang pertama, karena dia hanya sebagai alat. Alatnya itu adalah manusia, dan alat yang digunakan adalah alat yang digunakan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Jadi saya ambil contoh yang sederhana. Jadi kalau misalnya saya lagi jengkel sama orang, kemudian kebetulan ada orang gila yang lewat, saya kemudian ngasih batu ke orang gila supaya dilemparkan ke orang itu. Yang menginginkan terwujudnya delik adalah saya, karena dia orang gila, dia tidak dapat dipertanggungjawabkan. Tentu ini nanti ada yang menentukan dipertanggungjawabkan atau tidak itu nanti tentu di tangan hakim. Tetapi ini contoh sederhana itu demikian. Jadi ada dua pihak, yang pembuat langsung itu yang tidak dipertanggungjawabkan, pembuat tidak langsung itu yang dipertanggungjawabkan. Masih banyak contoh yang lainnya, bisa nanti kita diskusikan. Kemudian yang selanjutnya itu turut serta melakukan atau medepleher. Syarat untuk adanya medepleher adalah orang itu sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya suatu delik. Syaratnya apa untuk dikatakan ada medepleher? Yang pertama, ada kerjasama secara sadar dan ada pelaksanaan bersama secara fisik. Jadi contoh-contoh yang sederhana. Jadi kalau misalnya orang, misalnya ada copet di Malioboro, ada kerjasama 5 orang copet, bukan berarti 5 tangan tadi masuk ke tasnya orang, tapi ada yang nabrak, ada yang mengalihkan perhatian, ada yang mengambil dompet di dalam tas, kemudian ada yang menerima. Nah, itu termasuk kerjasama secara sadar. Mereka dipertanggungjawabkan sama. Jadi sama-sama dipertanggungjawabkan, kan tanggung jawabnya di sini adalah individu. Dalam KUHP kita tidak mengenal tanggung jawab secara kolektif, tetapi tanggung jawabnya tetap individu. Nah, inilah yang kemudian terjadi turut serta melakukan. Semua menginginkan terwujudnya suatu delik tersebut. Contoh-contoh yang lain yang sederhana tentu banyak, pencurian atau pembunuhan, ini yang konvensional. Kemudian selanjutnya adalah penganjur atau outlawker. Penganjur adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan dalam undang-undang. Untuk dikatakan adanya penganjuran harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Yang pertama, ada kesengajaan untuk menggerakkan orang lain melakukan suatu perbuatan terlarang. Dalam konteks ini tentu bukan yang dimaksud perbuatan terlarang, ini adalah perbuatan yang diancam dengan pidana. Jadi sengaja menggerakkan orang lain. Yang kedua, menggerakkannya dengan sarana-sarana yang disebut dalam undang-undang. Jadi dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 ya, bagian 2 ya. Nah, itu menggerak dengan cara misalnya memberi janji, memberi kesempatan, bahasa gampang memberi iming-iming. Jadi limitatif, caranya limitatif sesuai yang ditentukan dalam pasal 55 tersebut. Tidak ada cara atau sarana lain. Jadi harus yang ditentukan di dalam pasal 55 tersebut. Putusan kehendak dari si pembuat material ditimbulkan karena hal tersebut di atas. Jadi sebetulnya orang yang diberi iming-iming tadi berjalan atau dia melakukan suatu perbuatan itu karena digerakkan oleh yang pertama kedua tadi. Ada orang lain yang menggerakkan, orang lain yang memberi janji. Jadi kalau misalnya nih si A membujuk, jadi biasanya bahasa lainnya itu membujuk B untuk misalnya B, kamu menganiaya C, nanti saya belikan motor, misalnya seperti itu. Nah, jadi B bergerak karena iming-iming dari si A itu tadi, dan B hanya melakukan sesuai dengan yang dianjurkan oleh si penganjur, tidak boleh yang lainnya.
ini penganjuran, syaratnya seperti itu. Ya, si pembuat material melakukan perbuatan pidana yang dianjurkan. Dan si pembuat material harus dapat dipertanggungjawabkan. Jadi tetap orang tadi bergerak tetap dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawab penganjur menurut pasal 55 ayat 2 adalah terhadap perbuatan yang sengaja dianjurkan beserta akibatnya. Nah, jadi kalau nanti dampaknya seperti apa, maka si pembuat material itu tadi orang yang dianjurkan ya. Pembuat material itu dipertanggungjawabkan. Penganjur. Tapi di sini ada pertanyaan, silakan. Nah, atau kita lanjutkan dulu dengan pembantuan atau medepletige yang diatur dalam pasal 56. Ada dua jenis pembantu, jangan memikir pembantu yang ada di rumah. Nah, pembantuan yang pertama, pembantuan pada saat kejahatan dilakukan. Caranya tidak ditentukan secara limitatif dalam undang-undang. Nah, jadi kalau pembantuan, caranya tidak ditentukan dalam undang-undang KUHP kita pasal 56 khususnya tidak menentukan seperti apa, bagaimana caranya itu tidak ditentukan, berarti kan lebih luas. Kemudian yang kedua, pembantuan sebelum kejahatan dilakukan. Nah, jadi bisa pada saat dan bisa sebelum. Caranya ditentukan secara limitatif dalam undang-undang dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Nah, pembantuan ini, si pembantu itu tidak menginginkan terwujudnya delik. Jadi dia itu hanya membantu pada orang yang meminta bantuan itu tadi. Siapa yang menginginkan terwujudnya delik? Nah, ketika ada yang pokok dan ada yang pembantu. Orang yang pokok itu tadi yang menginginkan terjadinya delik. Nah, si pembantu ini yang kemudian diminta untuk mewujudkan terwujudnya delik. Jadi kalau misalnya ada orang mau mencuri, kemudian pembantu rumah tangga mengatakan, oh si bapak ini biasanya perginya jam sekian, nah, itu bisa masuk kategori pembantuan sebelum kejahatan dilakukan. Nah, ini makanya kemudian pembantuan ini kadang mirip dengan pembantuan pada saat kejahatan dilakukan itu mirip dengan turut serta. Nah, ini kan ada pembantuan hanya sifatnya membantu, kalau turut serta sama-sama bekerja. Pembantu tidak mempunyai kepentingan, kalau turut serta mempunyai kepentingan. Pelanggaran terhadap pembantuan tidak dipidana, pelanggaran terhadap turut serta dipidana. Nah, ini nih yang sekedar untuk membedakan. Nah, tadi sudah saya sampaikan bagaimana dengan tindakan pembantuan sesudah terjadinya tindak pidana. Misalnya, menyembunyikan penjahat, menolong orang yang melepaskan tahanan, tindak pidana pencucian uang. Nah, ini merupakan delik tersendiri. Jadi menyembunyikan penjahat itu kan sesudah sudah orang melakukan penjahat kemudian disembunyikan. Nah, ini dia tindak pidana tersendiri, ada pasalnya ini 231. Contoh lain tindak pidana pencucian uang. Pencucian uang itu kan predicate crime, jadi didahului dengan tindak pidana yang lainnya. Nah, ini merupakan tindak pidana tersendiri. Nah, jadi dia tidak masuk kategori bagian dari pembantu pasal 56, tapi merupakan delik tersendiri. Kita akhiri dulu, nanti silakan kita diskusikan lagi. Kita akhiri dengan bisa membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.